Amalan tersembunyi itu 3. Disembunyikan oleh kita terhadap semua manusia. Ini kualitas yang luar biasa. Ini saya ulangi, amalan tersembunyi itu al-asrar. Ini asrarul a'mal. Kalau dalam bahasa Arab, asrar sir. Amalan yang tersembunyi. Itu 3 tingkatan kata para ulama. Awaluha, yang paling pertama adalah la yakunu bainaka wa baina rabbika nas. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Ini hanya kamu dengan Allah. Bahkan suami yang tidur di sebelah kita tidak tahu. Bahkan istri yang tidur samping kita tidak tahu. Bahkan anak kita tidak tahu. Ini amal bainaka wa baina rabbik. Ini amalan tertinggi. Kamu dan Allah yang tahu. Perlu bu, ibu sedekah suami nggak tahu. Perlu ibu sholat tahajud, suami nggak tahu kalau ibu baru bangun tahajud. Bahkan sebagian ulama di zaman subhanallah khilafah Abbasiyah, seorang ulama bapak ibu sekalian, dia bangun tahajud, kemudian dia tidur, supaya ketika istrinya bangun, istrinya yang bangunkan, seakan-akan istrinya lebih dulu sholat baru dia, padahal dia sudah sholat. Hanya untuk kemudian menyembunyikan bahwa supaya istrinya merasa bahwa dia yang selalu bangunkan suaminya, padahal suaminya sudah selesai 11 rakaat, ketika dibangunkan dia sholat lagi sama istrinya. Akhirnya muncullah sampai istrinya wafat itu perasaan bahwa dia yang selalu bangunkan suaminya. Dan tahu nggak Ustadz bagaimana ketahuan? Ketika kemudian dia bangun Ustadz di situ untuk tahajud sebelum istrinya seperti biasa dan dia mau tidur lagi setelahnya, Allah wafatkan dalam keadaan sholat terakhirnya di sholat witirnya. Maka istrinya yang ketika bangun waktu itu heran, mana suami saya wafat dalam keadaan ini. Khilafah Abbasiyah. Zamannya Abdullah bin Mubarak juga ada seorang yang subhanallah menyembunyikan amalnya. Ini panjang lagi ceritanya. Banyak amalan-amalan orang-orang yang tersembunyi yang luar biasa. Jadi amalan tersembunyi la yakunu bainaka wa baina rabbika unasun. Tidak ada antara kamu dengan seseorang, antara kamu dengan Allah siapapun. Makanya saya pernah tanya, Ustaz, boleh nggak seorang istri sedekahkan mobil suaminya? Iya, ada yang tanya, Ustaz, boleh nggak? Boleh nggak seorang istri tiba-tiba dia sedekahkan banyak sekali mobilnya, Ustaz? Belum lagi motor trailnya misal atau apa gitu. Misalkan, saya tidak nyindir orang di sini, bukan, tidak ada orangnya di sini. Ya. Tapi saya katakan, Bu, kalau kebaikan boleh. Ya. Merasa tabdzir. Punya 10 sepeda misalnya, suami saya punya 10 Brompton Ustaz. Ya, dia pernah nanya juga begitu, Ustaz 10 Brompton, boleh nggak saya sedekah satu? Ada tiba-tiba masuk pamflet di WA aku Ustaz dari komunitas ini, tiba-tiba mau bangun masjid. Saya sembunyi-sembunyi pergi jual Ustaz Bromptonnya, baru saya kemudian masukkan untuk pembangunan masjid. Boleh nggak Ustaz? Saya katakan kalau ibu merasa ada dosa di sana, ada maksiat karena tabdzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, maka saya katakan boleh saja ibu. Nanti ibu tinggal bertanggung jawab di hadapan Allah. Ada orang-orang yang begitu, Ustaz. La yakunu bainaka wa baina rabbika unas. Kata para ulama kita. Ini amalan sir yang kedua, Bu. Nah, ini yang masuk ke pertanyaan ibu tadi. La yakunu bainaka wa baina mustahiqiha syai'. Ibu dan penerima nggak tahu bahwa itu dari ibu. Paham nggak Ustaz maksudnya? Yang pertama kan tidak ada satu manusia. Yang kedua, penerimanya nggak tahu, Ustaz. Tapi ada manusia yang jadi perantara tahu. Tiap hari dibagiin, yang nerima ini ngira Ustaz Ikhwan yang kaya raya, Masya Allah. Padahal Ustaz Ikhwan ini menyalurkan harta Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang dikatakan la yakunu bainaka wa baina mustahiqiha unas. Dia tidak tahu siapa Anda, tapi dia tahu bahwa ada orang baik yang antarkan ini barang, yang bawakan dia beras, yang antarkan dia uang, yang bawakan dia makanan, sembako. Orang yang menerima tidak tahu, bahkan seakan-akan yang membawakan itu dia yang menyalurkan, padahal yang membawakan cuma amil. Penyetor hakikinya nggak mau ditahu sama orang yang menerimanya. Ada orang yang seperti ini. Ini level kedua Bapak Ibu sekalian. Dia cuma mau orang itu dapat manfaat. Ustaz Ikhwan laporkan, mana? Ini laporannya. Sudahlah, saya tidak perlu perkenalkan, Dek, saya yang tiap bulan kirimkan kau sekian ratus juta. Nah, ini yang ibu tadi tanyakan, menyembunyikan amalan dari mustahik. Karena begini Bu, kalau penerimanya tahu dari ibu, muncul di hatinya sesuatu, dan muncul di hati ibu sesuatu, betul atau tidak? Wih, saya min yang bagikan kamu tiap bulan, Dek. Saya min yang kasih kamu. Itu muncul sesuatu. Makanya subhanallah kata para ulama, sebaik-baiknya orang, kenapa ada
amil Ustadz, dan kenapa amil dapat jatah dalam innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha asnaf zakat. Kenapa? Karena untuk menjaga keikhlasan pemberinya dari riya. Yang kedua, Bu, ada yang ketiga, Ibu, menyembunyikan amal ini. Menyembunyikan amal antara ibu bahkan dengan amil, bahkan dengan mustahik. Tetapi subhanallah, ibu menyembunyikannya seakan-akan bukan dari ibu, seakan-akan dari orang lain. Ibu mengupload itu, memberikan informasi itu, memberikan penyebaran kebaikan itu seakan-akan ibu membawa nama orang lain, padahal ibu pencetus kebaikannya. Jadi dia ketahuan di hadapan orang bahwa ibu yang kemudian menjadi perantara, padahal ibulah penyetor hakiki di situ. Ini yang kata para ulama, man sanna sunnatan hasanah. Ini yang kita, kenapa subhanallah dibolehkan dalam Islam setelah melakukan kebaikan ajak orang lain, bikin flyernya, ajak orang lain. Ada gempa bumi di sana, bikin flyernya, ajak orang lain. Ini yang kata para ulama level terendah, dan di sini perlu mujahadah, mujahadah tingkat tinggi di sini. Baku lawan malaikat dengan syaitan, Pak, yang ketiga. Kenapa? Karena kita mau menyetor kebaikan, mau jadi perantara kebaikan. Di saat yang sama kita takut, kita ria, kita sudah menyedekahkan harta kita, kita aja juga orang lain untuk bersedekah. Tapi di saat yang sama muncul perantara bahwa subhanallah, saya yang inisiasi kebaikan, saya yang lakukan ini. Tapi kata Nabi, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang menjadi perantara kebaikan, falahu ajr walahu ajru man amila biha, baginya pahala dan semua yang mengikutinya. Kalau tidak ada orang boleh share kebaikan, Bu, takut tidak ada orang tahu di mana orang bersedekah. Iya. Makanya kadang-kadang kita buat flyer, bikin pamflet, di situ memang bergejolak hati, mengajak orang kebaikan, tapi di saat yang sama kayak pamer, di saat yang sama kayak merasa wah saya paling taat, padahal tidak. Nah makanya kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, siapa yang memulai mengajak kebaikan, maka baginya amalan dan bagi orang-orang yang mengikutinya amalan. Ini level ketiga. Menyembunyikan amalnya di mana, Bu? Seakan-akan bukan hanya dia, padahal dia pencetus amalan itu. Makanya mudah-mudahan komunitas yang dibuat oleh Mas Nugroho dan tim ya Ustaz Ikhwan Sahabat Fil Jannah, grup WhatsApp, ya mudah-mudahan dijaga keikhlasan tak semua, diniatkan untuk kebaikan. Ya bukan berarti kita tidak mau menyembunyikan amal, tapi itu bergejolak di situ antara mengajak orang dengan menjaga keikhlasan. Saya kira itu, Bu, ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakumullah khair.